eee, nyobain, pakai mobil yang luar biasa, kemudian dia juga sempet naik apa tuh, naik helikopter or something, ya ampun. Ah, I wish someday, kita bisa kayak begitu juga ya, kita bisa halan-halan ya, dan Kak Herti dalam hitungan waktunya cuma 2 tahun, teman-teman. Nah, dan sekarang kalau saya nggak salah pendapatannya beliau lebih kurang ya, 5 sampai 6 miliar. Dan sudah beliau kemudian juga alhamdulillah sudah belikan tanah, sudah belikan rumah, kemudian juga beliau sempat mengatakan saya membayar hutang-hutang saudara, kemudian juga membantu banyak orang, kemudian juga kalau nggak salah juga mau beli rumah kontrakan dan sebagainya, berlibur dan sebagainya gitu. Itu hanya dalam hitungan waktu 2 tahunan. Artinya bahwa kalau kita berpikir selama ini berpuluh-puluh tahun ya, abang dan kakak, kita mencoba karirnya kita gitu ya. Mungkin ada yang juga sekarang sudah UMKM ya, sudah berusaha begitu ya. Tetapi kemudian kenapa ya? Kok ini kita belum juga berada dalam sebuah perekonomian yang bisa dikatakan aman gitu ya. Aman artinya sudah ada investasi kita sudah punya tabungan yang cukup, kita juga sudah tetap ada bisnis kita yang run gitu ya, sehingga jika misalnya terjadi pandemi dan sebagainya kita masih bisa survive dan kita masih tetap keep paling tidak membuat keluarga kita tetap happy gitu ya, tidak harus terkoreksi gitu. Nah, hal inilah yang pagi hari ini kita akan ngobrol bareng ya. Suasananya akan santai-santai saja, abang dan kakak, nggak apa-apa ya. Hari Minggu gitu loh. Minggu kan waktunya ya untuk santai ya. Nah, kita akan ngobrol bareng, ngobrol santai. Siapa lagi kalau tidak dengan yang kita sebut, ada yang memanggilnya Bunda Peri, ada yang memanggilnya ya banyak kan Ibu Peri lah dipanggilnya Bunda gitu ya, Ibu Peri dan sebagainya. Oke, coba kita lihat dulu apakah di sini sudah ada Ibu Anis Rahmawati atau Kak Anis. Assalamualaikum, Kak Anis. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Kak Anis. Nggak apa-apa ya dipanggil kakak ya, karena usia usia tidak usah disampaikan, tetapi yang penting penampakan 23 tahun. Iya, Kak Anis kemarin bilang, aduh ini agak pagi nggak sih Kak Mona? Karena biasanya aku jalan pagi, olahraga, dan bla 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 gitu. Tadi udah sempat olahraga Kak Anis? Belum. Belum ya, karena kemarin juga baru pulang ya dari Iya, Makassar ya, perjalanan. iya, siap. Oke, Kak Anies, today sesuai dengan yang sudah ada dalam undangan atau yang dalam flyer, kita sekarang ini pagi ini kita akan ngobrolin tentang apa namanya? Ya, selamat pagi Kak Fen. Kita ngobrolin tentang AFC yang ini dari sisinya lebih kepada ekonominya, lebih kepada kebermanfaatannya dan juga apa yang sudah dihasilkan begitu. Nah, tentunya ya nanti juga akan ada tentang produk ya Kak Anies ya, tetapi mungkin kita awali dulu mendapatkan biar teman-teman juga dapat gambaran seperti Kak Anies ini sekarang sudah berapa lama, kemudian apa yang dirasakan, sudah mendapatkan apa saja dan sebagainya, supaya ini juga bisa menjadi apa ya, bisa menjadi penyemangat buat kita semua nih yang kita sedang merintis gitu. Silakan Kak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, teman-teman semua. Oke, boleh nggak berarti aku ditanya jawab aja ya Mbak Mona nih. Kalau kita hormatnya seperti itu ya, gimana? Nanti aku jawab. Boleh, boleh. Sambil juga teman-teman ya yang ada di sini juga feel free untuk langsung raise hand atau kemudian juga di kolom chat gitu ya Kanis ya. Yep. Untuk kemudian biar kita juga biar lebih apa namanya biar lebih bermakna nih obrolan kita pagi hari ini gitu ya. Ya boleh Kak Anis. Jadi berangkat mungkin pertanyaannya begini Kak Anis sudah berapa lama officially berada di sini dan secara serius menjalankan bisnis ini ya karena yang saya dengar kan waktu di awal Kak Anies juga memang ini sambil lalu ya, nggak terlalu serius tapi konnichiwa-nya udah serius banget. Nah, seperti itu dan kemudian apa yang sudah di-achieve, yang sudah didapatkan gitu. Silakan Kak Anies. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Pagi. Iya, di sini ada Bunda Ratu dari Serang, baru join ya. Assalamualaikum Bunda Ratu. Dan alhamdulillah ini, Waalaikumsalam nah, warahmatullahi iya, wabarakatuh. iya.
Ini juga tadi Bunda baru telepon terus ternyata saya udah dimasakin, Masya Allah. Jadi kita harus datang ke Serang nih. Karena kemarin Bundanya sibuk banget. Kemudian ada Mbak Nas ya dari Lampung ya yang baru join ya. Assalamualaikum Mbak Nas. Yang lainnya mungkin sudah di. Malam, Bunda. Iya, lalu tadi Mbak Elisa ya dari Lampung juga ya. Dan Iya. teman-teman semua ada Kak Fen juga dan kayaknya semuanya sudah disapa ya sama Mbak atau biar aja saya sapa deh Mbak Sinta di Australia. Ini ada Kak Lili ya. Ada Kak Saifi ini dari Lampung juga nih ternyata luar biasa. Ada Kak Juli Arashid. Kemudian Kak Yenifa, Kak Juju dari Kendal. Aduh, Kak Nurmala Aceh. Mbak Nurmala kita kan janjian mau ketemu ya. Sementara kita ketemunya di mana tuh? Di Medan dulu ya. Kemudian ada Kak Aswina, Kak Librian. Oh, Kak Lilinya ada dua. Kak Linda, Kak Lili, Kak Weni, Kak Umi Kulsum, kemudian Kak Rotua. Beberapa kali ketemu di Zoom dan Kak Uli. Oke. Jadi tadi ditanyanya tentang gimana ceritanya saya join kali ya. Jadi saya coba buka satu slide pertama. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mona ya, kalau saya pribadi jujur di awal memang tidak fokusnya tidak ke bisnis ya, tapi memang lebih ke produk. Ada slide-nya Pak Yusuf. Karena memang saya ini kalau di rumah ya disebutnya polisi kesehatan, Walaupun walaupun background saya bukan kesehatan ya, jadi background saya adalah psikolog, kemudian saya trainer di beberapa perusahaan, saya coach dan juga karena senang banget dengan people development, saya ambil sertifikasi juga hipnoterapi. Jadi memang lebih fokus sama people. Nah, terus kenapa nih seorang yang backgroundnya bukan kesehatan kok tertarik gitu ya dengan kesehatan? Singkat kata tuh pokoknya saya mau ditawarin produk apapun selama hubungannya dengan kesehatan itu saya beli gitu. Pertama sih yang paling why ya, paling why-nya itu karena suami kesayangan saya itu orangnya kebalikan dari saya gitu ya. Kalau saya kan terhadap rasa sakit itu sensitif banget. Jadi sakit sedikit udah heboh ya. Pokoknya nggak nyaman sedikit gitu badan saya udah pakai minyak segala rupa istirahat. Jadi nggak sampai level tidak nyaman di tubuh saya itu naik gitu. Karena saya nggak kuatan lah istilahnya gitu. Jangan yang itu dulu. Jangan yang ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian, nah kalau suami terbalik dengan saya. Kalau suami itu justru kalau mungkin kalau ada fotonya Pak suami lebih bagus. Kalau Pak suami itu justru kalau dia tidak sehat, itu justru kuat banget gitu ya. Sampai waktu itu pernah dia pingsan ya. Kayak pingsan kayaknya karena saya waktu itu lagi nggak ada di rumah, digotong sama tetangga masuk rumah sakit. Dan yang kedua, pingsannya ini kan dalam proses pernikahan kita jadi memahami, oh dia begini, aku begitu gitu ya. Yang pingsan kedua itu di sebelah saya gitu. Dan kita bawa juga ke rumah sakit. Ternyata beliau waktu itu belum belajar ya, belum belajar juga dari perusahaan sebelumnya tentang kesehatan. Cuma nggak ngerti juga kalau dia juga kuat sakit. Tapi kemungkinan pokoknya karena dulu adalah karyawan, biasalah kalau masuk rumah sakit dan kita asuransi semuanya dicek lah ya. Misalnya ada fatty liver lah, ini itulah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dia kuat banget. Nah, sama dengan anak saya pertama ya. Anak saya pertama itu kalau nggak nyaman badannya, tahu-tahu masuk rumah sakit udah tipes sama demam berdarah. Dan dia kalau dijenguk orang nggak nyangka kalau dia itu lagi sakit gitu ya, karena wajahnya biasa-biasa aja. Nah, saya bersama anak kedua saya itu lebih sensitif lah gitu. Ini ada yang harus di ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika saya lihat foto Cieni yang tadi, ya, yang tadi pakai baju kuning, saya pertama ini kok yang sebelah kiri itu adalah eh, yang saya sering lihat gitu ya. Foto Cieni boleh ditayangkan. Itu saya lihat terus dulu ya, kurang lebih suaranya. Jadi yang waktu dulu itu beberapa kali lihat memang udah keriput gitu ya. Nah, Mbak Sinta pasti yang udah kenal sebelumnya juga atau Mbak Nurmala dari Aceh juga tahu Ci ini memang begitu. Badannya memang ramping, kemudian ya namanya sejalan dengan usia 50 tahun wajar lah ya. Nggak boleh bicara usia lagi ya sama Ci ini. Maaf, maaf.
singkat kata udah keriput, udah kendor dan lain-lain. Nah, cuma kita waktu itu pun nggak menyadari kalau beliau begitu ya, karena kan nggak ada bandingannya. Bahkan beliau itu kalau untuk ukuran badan keren banget karena olahraganya keren, kemudian juga pernah menjadi juara ya tentang badannya tuh di Amerika, nggak tahu nama kejuaraannya apa. Jadi emang langsing banget nih kalau lihat dari badannya gitu ya, dan kuat gitu ya. Tapi wajar lah ya, udah lihat kan bisa dilihat nih udah keriput, udah lebih kendor dan lain-lain. Tahu-tahu ada foto di sebelah kanan. Nah, pastinya saya nggak percaya ya. Karena kan saya nggak lihat sendiri, yang saya lihat sendiri kan yang wajah sebelah kiri. Nah, tapi itulah emak-emak gitu ya, Mbak Mona. Walaupun nggak percaya, beli juga. Kenapa? Karena saya punya pekerjaan kan berhubungan dengan banyak peserta. Jadi saya pegang mic di depan, peserta training saya di belakang. Makin lama usianya makin muda. Makin lama usia peserta training saya itu lama-lama jadi anaknya peserta training yang dulu. Artinya saya menjadi trainer itu dari di tahun 2003 ya kalau waktu itu masih jadi karyawan. Artinya sudah 20 tahun kalau sekarang kan. Jadi anaknya yang sekarang jadi peserta. Otomatis kalau memang saya cinta banget dengan halo Mbak Juli, Kak Juli. Otomatis kan saya harus mengimbangi peserta saya. Makanya segala macam produk kesehatan ya itu terutama yang harganya lumayan itu malah saya kejar, saya beli gitu ya. Jadi pas ini wajahnya begini, pertama ini beneran gitu saya tanya, ini beneran seperti ini kulitnya. Iya nih beneran, pokoknya saya tanya terus. Ya udahlah belilah cu. Waktu itu Ruby ya. Nah, memang CNI ini powerful banget ya kata-katanya ya. Kalau teman-teman dengerin CNI, apapun dia ucapkan, pokoknya tuh dengan power. Jadi itu yang paling masuk sampai sekarang ke kepala saya. Anis gitu. Kalau manggil saya kan Anis. Anis tahu nggak? Produk ini paten tahu nggak sih gitu ya. Setengahnya kan nadanya kayak namanya orang Medan ya. Dia nggak marah gitu. Tapi kayak kenceng banget buat saya yang orang Solo gitu. Jadi masuk kali ke bawah sadar saya. Anis tahu nggak? Ini paten tau. Paten itu tahu nggak? Paten itu punya manfaat pasti. Jadi pasti dapetin manfaat regenerasi sel dan lain-lain. Ya udahlah. Hah? Ya saya nggak tahu. Sebentar ya, maaf ini wajah saya berubah. Singkat kata, akhirnya saya beli. Nah, pas saya minum karena mungkin CNI-nya bilang paten. Kalau efek berubah wajah dan lain-lain sih belum terasa lah ya. Ya karena juga ya kan baru minumnya baru sendiri gitu ya di rumah tuh saya mikir, duh sayang juga gitu ya harganya gitu ya. Jadi eh saya minumnya waktu di awal sih ngirit-ngirit gitu ya singkat kata, tapi sendirian gitu. Toto habis kan, kalau minum sehari 2 kali kan paling 2 minggu habis. Jadi nggak lama, wah ini produk keren, udah nggak pikir panjang, langsung nanti Mbak Mona bisa cerita kali ya. Jadi diamond lah ya. Jadi beli yang nanti kalau apa ya pokoknya biar nggak bolak-balik lah karena ini kan di Medan gitu ya saya beli diamond saya minum nah itu dia kalau kita udah nggak niat bisnis kita lagi sibuk tahu-tahu dikejar sama orang nih Mbak Mona manis manis itu kok bisa sih jalan pagi kuat banget jadi teman saya udah terengah-engah gitu ya saya belum karena memang saya biasa jalan pagi gitu dulu ya sekarang saya lagi rutin membiasakan lagi terus teman saya usianya juga di atas saya, kemudian juga jarang jalan pagi, ya wajar lah kalau dia terengah-engah. Dia minta putar balik, Mbak Anis minum produk apa? Dia tanya gitu. Terus saya bilang, waduh apa ya? Kalau kita nggak niat bisnis, nama produknya juga nggak ingat. Secara juga nama produknya nggak mudah diingat kan. SOP 100 Salmon Ovari Peptide. Udahlah nanti kalau di hotel saya kasih. Nah singkat kata saya kasih ke teman saya gitu Mbak Mona. Kemudian dia minum, dia merasa rambutnya numbuh, kulitnya kayak bayi. Emang kualitas kulitnya tuh walaupun usianya di atas saya memang bagus menurut saya. Dia merasa kayak bayi, beli lagi sampai 5 kali. Daripada ngerepotin ini ya udah saya jadi stokis. Mungkin di awal aku cerita gitu dulu kali ya. Ya, oke, ya, Kak Anies, thank you ya. Jadi udah kebayang waktu awal kenapa Kak Anies bergabung ya. Tadi udah digambarkan, sudah disampaikan oleh Kak Anies gitu, karena bicara tentang dampak kesehatan dan sebagainya. Nah, sampai kemudian menjadi stokis ya. Stokis ini berarti kalau kita kenal kan selama ini ada 3 secara modal ya Kak Anies ya, secara umum ya.
Pertama adalah modal yang disebut dengan Ruby. Ruby itu berarti ada 2 box, yang mana kalau 2 box itu berarti sekarang sekitar 3,550 lah. Kalau misalnya satu paket Suba dan Utsu. Kemudian ada yang kedua modalnya Safir. Safir itu mungkin sekarang sekitaran tergantung ya dari kita mau pesan apa, tapi kisaran 10,5 sampai 11 juta ya kalau Safir. Itu ada 6 box dan yang kemudian yang ketiga adalah Diamond. Diamond itu berarti ada 12 box, lebih kurang sekitar 21 jutaan. Nah, Kak Anis waktu itu mengambil stokis berarti ya. Stokis ketika bertemu dengan CNI yang very powerful. Alhamdulillah ya. Nah, stokis itu berarti berapa kira-kira waktu itu, Kak? Secara modal ini biar kita bisa dapat gambaran ya. Artinya kan the more you have capitalnya, jadi ketika kita mengeluarkan uangnya lebih banyak tentunya possibility untuk kemudian kita mendapatkan keuntungan juga lebih besar ya, Kak Anies ya. Misalnya contoh sederhana, kalau kita memulai bisnis ini dengan kita membeli Ruby satu paket 3,550 atau 3,6, maka ketika nanti ada teman atau ada saudara kita yang ikutan sama kita, ya kita sponsori mereka dengan paket yang sama, berarti kita akan mendapatkan 300.000 begitu ya. Tapi kalau misalnya kita tadi mengambilnya Safir 10,5 atau 11 juta, maka ketika ada yang beli juga Safir ya, karena kan ini biasanya mengikuti ya, kalau kitanya Ruby ya yang biasanya direkrut Ruby gitu ya Kak Anies ya teman-teman ya. Kalau untuk Safir berarti biasanya yang direkrut Safir. Nah, kalau misalnya Safir merekrut Safir itu berarti sudah 450 dikalikan 3 ya. Jadi sekitar kurang lebih 1,350 ya. Kalau Safir merekrut Safir. Jadi dengan tadi modalnya sudah 10,5 atau 11 juta, maka tapi pertamanya udah langsung dapetnya juga besar ketika kita merekrut orang. Nah, tadi apalagi Diamond juga jauh lebih besar lagi. Tadi berarti kalau stokis Kak Anies berapa waktu itu lebih kurang modalnya Kak Anies? Ya baik Mbak Mona. Jadi awalnya teman-teman saya join biasa aja ya. Dulu masih angkanya 3.300.000, saya minum sendiri. Terus karena saya tuh jarang banget, bahkan mungkin bisa dibilang tidak pernah beli tas mahal ya. Ada tas mahal tuh dibeliin sama teman atau dikasih gitu. Jadi saya memang pecinta kesehatan gitu, karena anggota keluarga saya di rumah kan ada 2. Jadi nggak lama saya upgrade jadi Diamond gitu untuk masih diminum sendiri juga atau keluarga saya. Nah, karena ada yang ngejar, artinya memang saya tidak mencari, tapi saya ada pelanggan. Daripada setiap pelanggan itu beli, kan saya bilang, Ceni tolong kirim dari Medan. Nah, saya lagi sibuk banget kan jadi konsultan. Walaupun waktu itu pandemi ya. Setiap Ceni lama, kadang-kadang tuh dia udah beli berapa lama saya belum melayani. Kadang-kadang nggak enak gitu ya, kebiasaan melayani pelanggan corporate kan. Kayaknya nggak customer oriented banget. Jadi waktu CNI bilang, udah lah Nis, kamu kan udah punya pelanggan. Itulah teman-teman, mungkin saya mau sharing. CNI itu powerful banget kata-katanya. Saya menyerahkan diri begitu aja gitu, jadi diamond gitu ya. Nah, ketika stok, jadi tadinya 3.300.000, kemudian punya pelanggan jadi diamond itu 19 jutaan ya, masih buat diminum sendiri gitu ya. Kemudian begitu ada pelanggannya repeat order, Anis kamu jadi stokis aja gitu. Terus saya tanya keuntungannya apa sih jadi stokis itu? Kamu harus beli 80 box ya. Kalau sekarang stokis itu 40 box juga bisa gitu. Kemudian yang kedua, setiap yang 80 box itu kamu dapat 25.000. Sebetulnya nggak besar ya, saya hitung paling cuma 2 jutaan. Kamu ada opportunity untuk dapat Jepang katanya. Terus ketiga, ini saya ada jalur gotong royong nih, saya mau kasih ke kamu, dia bilang gitu ya. Walaupun sekarang jalur gotong royongnya itu saya belum kenal sih sampai sekarang gitu ya, dan saya nggak tahu jalan apa enggak gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ini jalan kamu bisa dapat 40 juta katanya gitu. Kan belum ngerti bisnis gitu ya. Ya udah sekarang teman-teman, kalau saya ngitung-ngitung 80 box kali waktu itu 1.650 gitu ya. Kurang lebih 130 juta. Jadi saya mikir kalau kita investasi ini sebagai stokis ya, investasi 130 juta, tapi saya dapat Jepang, ya maksudnya kemungkinan saya dapat Jepang itu lebih tinggi, kan berarti saya dapat 28 juta ya, nilai Jepang itu 28 juta. Kemudian saya juga opportunity gitu ya, dengan adanya jalur gotong royong itu saya dapat 40 juta, ya. Jadinya
saya dapat berapa tuh? 40 tambah 28, 68 juta. Belum lagi saya dapat produk senilai 130 juta. Jadi singkat kata, ya udahlah pas ada uang juga gitu ya. Udahlah jadi stokis aja. Terus saya juga selalu, Ci ini tapi kan ini aku mau ke Inggris, aku bilang gitu. Ini nanti gimana produknya? Udah, dia mah pokoknya keren banget lah Ci ini. Tenang aja nih, produknya ditaruh aja kamu ke Inggris aja semuanya saya beresin katanya gitu. Saya kan nggak niat juga, nggak niat bisnis Ci ini nanti gimana? Udahlah kalau nggak niat bisnis kamu minum sendiri. Emang saya kan suka banget sama produk kesehatan dalam hati ya udah kan gue dapat 68 terus bisa jalan-jalan ke Jepang lagi ya tinggal beli aja nanti buat suami juga saya bilang gitu kan. Udah, pokoknya begitu nurut-nurut sama dia, saya dulu kan nggak ngerti bisnis juga ya, dijelasin bonus rekrut, bonus pairing, nggak paham-paham. Karena saya menjalankan sebuah bisnis, teman-teman itu nggak dari hitungan. Kalau saya menjalankan sebuah bisnis ini, kalau ini adalah sebuah kebaikan, kesempatan untuk bertemu orang, mengajak orang lebih baik. Saya punya konsultan juga, saya nggak pernah lihat laporan keuangannya, emang saya memang begitu gitu saya ya. Jadi tapi tahu-tahu Cieni, Nis kamu dapat tuh 40 juta. Dijelasin berkali-kali juga nggak ngerti gitu dari mana. Terus ya udah sana kamu pasanglah di Facebook. Masih malu lah orang nggak niat bisnis ya. Saya kan konsultan nanti apa kata dunia gitu kan. Maksudnya klien-klien saya ngomong apa gitu kalau saya ada di sini. Ya udah kamu mau pasang sendiri atau saya tagin? Udahlah Cieni aja yang nge-tag saya bilang gitu. Kamu dapat Jepang tuh katanya. Mau pasang sendiri atau di tagin? Udah ditekin aja lah CNI yang apa yang tulis di Facebook nanti di tag ke saya gitu Mbak Mona. Nah dari situ di gara-gara tag-tagan itu ya ada satu temannya suami saya dan CNI juga di perusahaan nama langsung hubungin saya, Mbak Nis cepet banget katanya dapat Jepang sama cashback 40 juta padahal nggak ngerti ya harus pura-pura maksudnya iya saya bilang gitu. Saya mau join dong. Nah, itu ya. Jadi memang orang itu menyerahkan diri terus ke saya, agak-agak mirip sama Cieni gitu ya. Udah, namanya Kak Mita, itu join. Jadi singkat kata Kak Mita itu join Ruby sampai lama banget tuh Kak Mita nggak upgrade juga gitu ya karena memang Mbak Mita itu kalau lewat Zoom dia nggak bisa begitu dengar lah jadi lebih banyak memang lewat chat gitu ya komunikasinya. Nah Mbak Mita ini begitu join itu dia mulai juga tuh nawarin sampai ketemu Kak Riana. Nah ini teman-teman Nah, Kak Riana. Kak stop dulu sebelum Oke. ketemu Kak Riana, nih ntar kita yang another story lagi. Oke, jadi aku mau dikit highlight dulu ya, mohon izin ya Kak Anis ya, ini biar teman-teman yang juga baru bergabung bisa Siap. mendengarkan ya. Jadi intinya adalah ketika waktu awal Kak Anis tadi bergabung tadi, biasa aja sebenarnya, ya modalnya biasa karena memang dikonsumsi adalah buat keluarga gitu ya, yang kebetulan juga suaminya Kak Anis juga waktu itu ada darah tinggi begitu ya, darting. Nah, kemudian melihat ini oke, bertambah lagi, tetap masih konsumsi buat biasa, upgrade menjadi diamond, dan kemudian tadi ketemu CNI sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil stokis. Waktu itu sekitar 130 juta. Ini teman-teman silakan coba kita berhitung pakai logika ya. 130 juta mendapatkan produk 130 juta, langsung dapat cashback 40 juta. Plus dapat lagi liburan ke Jepang 28 juta, which is itu sendiri sudah 68 juta. Sehingga 130 dapat 68 berarti modalnya berapa aja yang dikeluarkan? Berarti modal yang dikeluarkan cuman lebih kurang sekitar 62 juta. Dan tadi itu masih ada produk yang nilainya 130 juta gitu loh teman-teman. Bisa kebayang nggak? Jadi 130 juta modal mendapatkan bisa dikatakan ya, bisa dikatakan 130 juta modalnya tapi dapat keuntungan hampir 200 juta gitu ya Kanis ya. Karena tadi ada produk yang senilai 130 plus cashback 40 plus liburan ke Jepang 28. Which is ini investasi di mana teman-teman yang bisa seperti ini, dan ini nggak ada sama sekali resiko rugi ya Kak Anies ya, karena ini berbentuk produk yang mana produknya sendiri kita tahu banget AFC ini baik Subarasi maupun Utsukutsinya waktu itu termasuk ada sensi suruh nggak tuh Kak yang 130 juta? Enggak, Belum ada. belum ada. Jadi SOP 100. purely SOP 100 gitu kali ya, SOP 100 kemudian Utsukutsi begitu ya, dan Subarasi betul. Masih SOP 100 dan Utsukushi.
Nah, masih SOP 100 dan Usuputsi, tapi berani banget ya ngambil bukan resiko ya, berani amat mengambil challenge gitu. Memang uangnya lagi ada ya, Kak. Tapi sebenarnya juga kita bisa jadi kita juga ada dana, tapi masih timbang-timbang nih, masih berpikir-pikir, ini bagusnya gimana ya, masih belum terlalu yakin nih, ini investasinya kayak gimana gitu. Nah, Kak Anies sendiri tadi sudah mengatakan seperti itu, jadi investasi 130 juta mendapatkan keuntungan hampir 200 juta. Sampai kemudian bertemulah tadi Kak Anies ya, yang mana pada saat itu juga belum jalanin banget ya bisnisnya ya. Tadi teman-teman juga mendengarkan sama-sama ya. Cuman sambil lalu sampai yang ngetek-ngetekin di Facebook aja bukan Kak Anies, tapi Ci Eni luar biasa. Karena Kak Anies waktu itu kebetulan langsung harus pergi ke luar negeri. Nah, sampai kemudian bertemu dengan tadi Kak Mita. Kak Mita yang kemudian bertanya-tanya yang tadinya juga bergabung dalam satu perusahaan yang sama ya dengan dengan suami Kak Anies ya sebelumnya ya gabung ya perusahaannya sama dan terus kemudian sampai bertemu dengan Kak Riana. Nah, teman-teman, yuk kita dengerin lagi nih bertemu dengan Kak Riana. Jadi secara singkatnya, sebelum nanti Kak Anies melanjutkan, kenapa sih bisnis ini cepat banget bergeraknya, luar biasa, dan saya juga merasakan nih, beberapa kali nih ikut bareng sama Kak Anies ya, kita ya jalan misalnya kemarin ke Lampung, ada beberapa kali juga kita bertemu dengan orang gitu ya, ikut di komunitas tadi dengan konsepnya beliau adalah ingin memberikan kebaikan, keberkahan, sharing-sharing gitu ya. Masya Allah sama juga dikejar gitu. Jadi malah menyerahkan diri seperti konsepnya Cieni ya. Dan ini luar biasa. Kenapa jadi cepat banget ini pergerakannya? Karena ini ada faktor perkalian dalam jaringan. Jaringan ini ada faktor perkalian. Nah, seperti apa secara konkret jaringan faktor perkalian dan apa dampaknya buat Kak Anies? Kita lanjut ya. Jadi Kak Anies setelah tadi bertemu dengan seorang Kak Riana yang pada awalnya juga eh, niatnya hanya untuk menjadi pemakai untuk orang tua ya, sampai bagaimana ceritanya dan kemudian apa yang dirasakan manfaatnya. Silakan Kak Anies. Baik, terima kasih Kak Mona dan teman-teman semua. Jadi waktu itu Mbak Mita yang jadi Mbak Mita ya temannya suami kan telepon saya WA maaf. Mbak Anies ini ada yang mau join tapi dia maunya dibimbing sama Ci Eni. Oh ya silakan dalam hati saya kan saya juga lagi sibuk kan di konsultan saya nggak mau dibimbing saya juga nggak bisa ngebimbing orang saya juga baru kan silakan tapi entah kenapa kan Ci Eni waktu di awal sibuk banget gitu ya pokoknya akhirnya Kak Riana itu eh, banyak berhubungan dengan saya karena saya udah jadi stokis kan. Terus kenalan lah ya. Biasa awalnya manggil Ibu gitu ya, Ibu Riana kan teman-teman nih resmi banget sih gitu ya. Jadi terus dulu tuh kalau jualan online kan kita manggilnya kakak-kakak gitu kan. Maksudnya kalau kita beli online, ya Kak mau beli apa? Sis, nah yang gitu-gitu kan. Nah, Kak Riana ini kan memang penjual online just tip, terus juga ada kue-kue Bangka. Jadi saya mempelajari Karyana tuh dari Facebooknya. Benar-benar saya nggak kenal Karyana gitu ya. Tapi aneh, nih orang beli setiap hari. Ini nggak kenal nih, kebayang nggak teman-teman? Setiap hari beli, kalau jadi stokis kan tadinya 80 box ya, begitu dan menghabiskan 80 box saya itu, saya kayaknya sih minum masih diirit-irit waktu itu ya. Terus pokoknya saya karena nggak ngerti-ngerti banget bisnis, saya cuma mikir pas di awal pandemi. Ya Allah, lagi mau jadi kaum rebahan nih, lagi mau tidur. Ya Allah itu box isinya sumber hasil sukusi. Wah, nggak bisa didiamkan gitu. Sorry, SOP 100 dan Otsukusi nggak bisa didiamkan. Saya langsung posting di Facebook, mulai posting sendiri. Tapi postingnya malah nggak ada yang like, nggak ada. Pokoknya tuh mungkin orang ini ngapain sih gitu si Anis kan trainer gitu ngapain jadi ini gitu jadi kayaknya nggak ada yang baca gitu. Terus itu LOP pertamanya Pak Niko gitu yang mulai belajar. Nah, tiba-tiba pokoknya begitu ketemu Kak Ariana, dia katanya di Bangka gitu ya, lewat WA. Terus tiba-tiba produk saya yang 80 box itu, sebagian saya minum, sebagian ada yang beli. Saya udah mulai punya customer juga, walaupun ya namanya kita fokusnya di training ya, nggak serius-serius banget jalanin ini. Hah, 5 hari habis dari mulai saya bilang, wah ini saya nggak bisa jadi kaum rebahan. Itu 5 hari aja, Mbak Mona, habisnya. Jadi kan udah dapat cashback 40 juta, dapat Jepang, terus produknya habis gitu. Nah, saya jujur nih kekurangan saya
Ya mungkin karena apa ya, anak saya tuh tahu banget, wah emak gue gaptek, sini mah saya yang handle gitu. Jadi semua yang input-input itu anak saya waktu itu suami saya belum join. Mah, dia ngeliat kan saya sibuk banget, masih sibuk banget di konsultan. Terus kayaknya nggak mungkin kalau mamanya nih input. Jadi sini aku yang bantuin. Jadi Farah anak saya pertama tuh nginput-nginput. Biasanya Karyana kalau beli ke saya oper ke anak saya. TikTok gitu ya, adalah awal-awal salah input, berarti harus ganti. Kan kita nggak ngerti gitu ya. eh Terus lama-lama karena hampir setiap hari saya beli 36 box tuh buat Karyana. Jadi kita tuh nggak pernah tahu ya kapan kita ketemu bintang kita gitu. Saya di awal yang saya masih nggak ngerti apa-apa, belum niat bisnis sudah ketemu Karyana. Saya mikir, jadi kita tuh kalau jadi stokis nge-reload itu 36 box paling sedikit. Pas saya beli 36 box, habis sehari. Kebayang nggak? Saya nggak niat bisnis tapi habis sehari gitu. Tapi kan saya nggak jualan. Jadi maksudnya saya belum sharing-sharing banget kan. Saya masih sibuk banget jadi trainer. Cuma sambil mikir aja, ini 90% nih customernya Karyana nih, 10% saya atau 8-20. Jadi tugas saya kan cuma apa ya? Inputin, jadi ngobrol sama Karyana, terus diinputin sama anak saya. Suami saya nggak tega juga kan, dia kan kalau packing rapih ya, jadi dia ngebantuin packing, kirim ke JNE, ngambil lagi. Kebetulan juga kantornya di Tangerang dekat rumah kami gitu ya, ngambil lagi ke kantor 36 box lagi, malamnya nginputin kayak gitu. Hampir setiap malam anak saya sampai jam 12 malam. Terus anak saya bilang, di posisi saya belum niat bisnis loh ya. Terus anak saya bilang gini, Mah, aku udah nggak kuat katanya. Karena memang sampai jam 12 malam terus, maksudnya sebelum jam 12 malam kan harus diinput. Sementara yang diinput kan banyak banget teman-teman. Jadi itu kalau yang udah jalan, kita ketemu jenderal itu bisa kayak gitu. Harus siap gitu ya, kerja sampai malam. Nah di titik itu lama-lama kan anak saya yang komunikasi sama Karyana, dia manggilnya tante gitu. Saya udah fokus di konsultan saya. Dia yang ngurusin konnichiwa saya juga nggak pernah lihat konnichiwa kan modelnya, udahlah lo urusin aja sama anak saya. Terus anak saya tuh ada di titik gini, mah kayaknya aku udah nggak sanggup deh, hampir tiap malam nih aku sampai jam 12 malam. Paginya dia mulai ngebantuin saya juga kan di konsultan. Lalu saya bilang gini, udahlah nak, kamu akan belajar dari seorang apa Tante Riana, saya bilang. Harus bisa ngimbangin Tante Riana. Kalau mama yang ngimbangin, mama kan kata Farah, mama nggak bisa untuk input-inputnya. Jadi kamu harus bisa. Ya udah dia menguatkan gitu. Satu hari pertama kali nih Karyana ketemu apa dapat tiket Dubai kan. Kan ini bener nggak sih aku dapat Dubai? Karena kan kita berdua nggak paham-paham banget bisnis ya. Nggak tahu gue bilang kan 8 diamond, tapi aku tuh bukan diamond, aku kan jarang apa closing diamond ada tapi ini ngumpulin ruby katanya. Bisa nggak sih Kak Anies ngumpulin ruby? Tahu ya bisa nggak ya? Ya udah, aku nanya malam-malam itu, iya Karyana dapat Dubai ya, itu jam 1 pagi lah kita celebrate dia dapat Dubai dan luar biasa ya, Karyana dapat tiket Dubainya 8. Saya cuma satu dengan terengah-engah, tapi saya belum niat bisnis loh teman-teman. Nah, memang kita wajib dapat trip teman-teman karena itu membuktikan kita serius gitu. Nah, terus akhirnya kan saya bilang, Karyana, dia tulis kan dia dulu sering banget tuh posting tentang penghasilan di Facebook. Kan kita kenalannya cuma lewat Facebook, nggak kenal ya. Pokoknya singkat kata misalnya per hari sekian puluh juta. Kalau dia dapat segitu gue enggak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, Tuhan adil kan, saya masih bekerja juga sebagai konsultan. Dia berapa puluh juta, saya lama-lama saya kan juga nggak ngerti ya cara jumlahinnya, tuh dijumlahin lah sama suami saya. Jadi Karyana tuh seingatku di 10 bulan pertama dapat 1,4 miliar tanpa keluar rumah ya. Benar-benar pandeminya itu kita nggak bisa keluar rumah kan waktu itu. Saya ngitung dapat sampai ingat angkanya gitu, dihitungin suami itu titik saya aja ya dapat 254 juta, nggak niat bisnis, ditambah kalau dengan suami juga ada titiknya, anakku tuh dibikinin titiknya sama CNI, gue nggak ngerti lah dibikinin titiknya semua. Mereka juga dapat penghasilan tuh anak-anak saya tuh waktu itu nggak ngerti-ngerti banget, lumayan lah ya 300-an di tengah kita nggak niat. Ya udah setelah itu saya sholat istiqoroh, kamu sholat istiqoroh, karena kan perusahaan yang saya pegang ini lagi baik-baik aja gitu ya, lagi berlari juga, sholat istiqoroh. Ih, nggak nyangka juga saya udah jalanin perusahaan saya itu. Nah, kadang-kadang kalau ada pandemi tuh memang jujur tuh waktu itu saya sempat sedih, tapi cuma sebentar ya. Pasti yakin Allah tuh akan memberi yang terbaik. Jadi konsultan saya baik-baik aja, terus saya mikir, ya Allah ternyata saya udah
berapa ya? Lebih dari 10 tahun loh jalanin perusahaan. Karena saya tuh memang senang banget jadi trainer, jadi nggak sadar kan. Kayaknya ini saatnya deh regenerasi. Ya singkat kata habis sholat istiqoroh berkali-kali, Garputala ya, maksudnya istiqoroh bil Quran, udah ketemu partner juga yang baik, ya sudah saya mulai serius di sini. Ada produk Subarasi, suami saya itu, jadi suamiku tuh nggak ikut di tahun pertama. Kadang saya LOP nggak ngerti ininya kayak gimana, bingung gitu ya. Saya benar-benar waktu itu sendiri karena aku pecinta kesehatan gitu kan. Terus baru suami saya bergabung itu, bergabungnya juga nggak langsung semangat ya, maksudnya ketika ada Subarasi beliau minum tekanan darahnya langsung normal gitu. Nah, begitu diseriusin ya memang jadinya berlipat-lipat sih, eh, Oke, Mbak Mona. ini sebelum kita ngomong lanjutin, seriusin berlipat-lipat ya. Aduh teman-teman, ini memang ya kalau kita dengerin ceritanya Kak Anis ya, pengen juga ya sebenarnya skenario hidup kayak Kak Anis gitu ya. Tapi kembali lagi tadi Tuhan Maha Adil, Allah Maha Tahu yang terbaik buat kita. Artinya kalau tadi Kak Anis luar biasa, di 5 hari aja yang 80 box itu sold out teman-teman. Dan ini kembali lagi ini nggak ada tipu-tipu, nggak kayak yang sekarang lagi heboh banget ini ya, konsernya Coldplay ya, yang ternyata banyak tipu-tipu, banyak yang kena kena prank ya, beli tiket ternyata bohong gitu. Ini nggak ada tipu-tipu. 5 hari tadi udah langsung dapat, tadi investasi hanya 130 juta, udah langsung dapat sekitar 200 jutaan. Ya, kalau ngelihat dari modal ini tambah lagi sampai tadi Kanis katakan baru 10 bulan pertama, yang mana ini juga belum serius. Titiknya Kak Anies sendiri sudah sekitar 200, berapa tadi? 254 juta ya Kak Anies ya. Plus kemudian tadi ada beberapa titik untuk anak-anaknya, itu sudah totalnya sekitar 300 juta dan tanpa keluar rumah. Teman-teman luar biasa ya. Bisa kebayang ya kalau bicara tentang itu huge money buat kita ya. Wow, luar biasa gitu ya. Nah, mungkin yang perlu lagi juga kita sama-sama reminder teman-teman, bahwasanya ya bisnis itu memang sesuatu yang perlu ada modalnya, itu yang pertama ya, yang mungkin kita perlu garis bawahi. Bisnis perlu ada modal, yang kedua bisnis perlu di take care ya. Ya tadi kembali lagi, alhamdulillah ya Kak Anies skenario hidupnya luar biasa. Tadi belum terlalu di take care aja 10 bulan udah mendatangkan 300 juta. Tapi kembali lagi, it's okay, beda-beda. Beda-beda cerita ya. Tapi tetap kita harus dapetin insight-nya seperti apa. Yang menarik adalah tadi yang disampaikan oleh Kak Anies, kalau saya nggak salah ya, saya pernah dengar dari Kak Riana. Kak Riana itu juga sebelum-sebelumnya sudah pernah ditawar-tawarin ya Kak Anies ya, tentang produk Subarasi dan SOP 100 waktu itu ya. Sudah ditawar-tawarin sama berbagai orang, tapi beliau menolak. Dan ini nggak sekali aja loh, bisa berkali-kali. Artinya bahwa sebelum kemudian akhirnya Tuhan menakdirkan bahwa Kak Riana datang melalui tadi Kak Mita ya, yang menjadi leadernya Kak Riana, yang mana Kak Mita tadi dulu adalah rekan bisnisnya Kak Anies di perusahaan sebelumnya. Maka sebenarnya ini sudah apa namanya ya, bisa jadi Kak Riana tadi sudah berapa kali mendapatkan informasi tentang produk ini tapi belum berkenan. Artinya ini juga menjadi insight nih buat kita teman-teman. Bisa jadi mungkin ada orang sekitar kita yang sudah pernah tahu, atau mungkin pada saat awal kita menyampaikan informasi, gue udah tahu, udah males atau sepertinya responnya nggak terlalu positif dan sebagainya, jangan khawatir. Bisa jadi nanti ada suatu masa klik tiba-tiba, atau ada suatu masa ketika dia sangat membutuhkan. Jadi ini menjadi insight buat kita ya teman-teman ya, dalam menjalankan bisnis AFC ini ya, baik yang baru bergabung atau yang sudah setengah jalan atau yang memang sudah benar-benar totally di sini. Ini insya Allah pastinya nanti ada masa gitu di mana kemudian ketika apa namanya kita menawarkan, orang juga langsung menerima. Nah, Kak Anies tadi kembali lagi saya juga ingin mencari tahu lebih dalam ya. Setelah tadi Kak Riana sampai dapat 8 tiket Dubai, sementara Kak Anies malah cuma 1 ya, kalau nggak salah ya. Artinya berarti Kak Anies ini nggak harus selalu ya yang berada di atas kita gitu akan lebih baik dibandingkan kita gitu ya Kak Anies ya. Seperti itu kah? Iya betul Mbak Mona. Jadi pertama satu tiket Dubai, terus dia kan posting terus, 8 Dubai, saya aja dapat 1 aja udah segala daya diupayakan gitu ya. Tapi ya itulah,
mungkin ya apa ya, saya bilang Kak Riana di Papua, mungkin kalau saya nggak ketemu Kak Riana, ya saya juga nggak jalanin bisnis ini. Karena kan ada Kak Riana membuat saya juga harus setiap hari ngurusin ini, walaupun saya belum mau ngurusin gitu ya. Mikir juga, ya Allah, itu 1,4 miliar dalam 10 bulan dan 3 tahun itu 6 miliar. Nah, saya berarti kan 2 tahun lah ya jalanin bisnis, 1 tahunnya kan nggak serius, itu 2 miliar. Berarti kan berbeda ya, berbeda hasil gitu. Tapi kalau bicara tentang eh, apa ya, teman-teman diundang kan hubungannya dengan ekonomi dunia gitu ya. Yang tadi Gunung Agung misalnya udah tutup, padahal itu toko buku kesayangan saya dulu gitu ya. Eh, Ya ini adalah sebuah peluang yang teman-teman Bismillah lakukan lah ya. Kalau saya yang membuat saya klik, pertama produk, kedua adalah foundernya itu Raja Sedekah gitu. Jadi saya bisa belajar bagaimana kita mensedekahkan gitu ya, Mbak Mona ya. Nah, sama Karyana ini di awal juga ketemu Karyana tuh juga nggak langsung terlihat bintang gitu ya waktu itu. Karyana ikut Zoom nih ada LOP ya, karena saya merasa bertanggung jawab karena kan Mbak Mita nggak bisa handle, ya udah ini ada di partner bisnis saya. Karyana ada Zoom, aku lagi mau ngelonin anak dulu gitu. Dia bilang, oh ya udah anaknya masih kecil kecil, aku lihat di Facebook. Karyana ini itu, ya saya mengundang-undang juga gitu. Beliau tadi belum sempat diceritakan, benar-benar nggak mau beli produk ini, sudah ditawarin sama sekian banyak orang, tapi orang yang menawarkan pertama adalah Kak Mita dan ditolak gitu. Tapi dia bilang, oke saya nggak beli, tapi nanti kalau saya butuh saya akan cari kamu gitu. Nah, singkat kata, ibunya kan memaksa ya, pokoknya harus dibeliin karena teman-teman mama yang gula udah minum dan cuma mama aja yang belum. Dengan terpaksa dibeliin karena harganya lumayan. Bukan hanya mamahnya yang gula darahnya normal. eh, Waktu itu Karina bahasanya suka bilang papanya itu sudah terbaring ya. Kadang-kadang pakai bahasa apa namanya, udah kayak mayat hidup gitu. Tiba-tiba mungkin bisa bangun, belajar jalan, terapi, dan sekarang bisa jalan, bahkan bisa pergi. Itu yang bikin kliknya Karyana pertama kali gitu ya. Klik kedua, ya karena aku mendampingi dia, aku ingat banget. Karyana ada salah satu pelanggannya, dia itu udah kena hepatitis ya, jadi perutnya udah besar, udah keluar darah, tiba-tiba kempes. Itu klik keduanya Karyana di bisnis ini. Jadi dia pun berproses dari yang nolak-nolak Zoom, eh, yang saya undang ya, saya undang karena saya merasa bertanggung jawab aja gitu kan. Ini kan ada di dalam jaringan saya, setengah-setengahnya saya nggak ngerti kan, saya ngerti juga. Jadi saya bertanggung jawab, ayo Karyana ini. Terus misalnya waktu itu, ini saya belajar dari Ko Yohanes gitu ya. Karena mulai ada tim, wong saya nggak net bisnis, tapi saya punya tim, kan saya harus bertanggung jawab sama tim saya. Belajar sama Ko Yohanes, dijelasin nggak ngerti, kadang-kadang ngerti. Karyana ini bagus nih. Kalau waktu itu Ko Yohanes tuh ada satu sistem tanpa modal bisa jalanin bisnis ini gitu. Kalau saya nggak pakai kartu kredit kan, udah nggak pakai kartu kredit, tapi mungkin Karyana dan teman-temannya pakai gitu. Gimana Kak Anies, bisa nggak dengerin saya? Oh belum bisa nih, anakku mau tidur. Ya udah saya bikin video tuh, saya pedal nggak ngerti-ngerti hitungan, pokoknya saya bikin video ceritanya ke Yohanes, saya kirim ke dia. Nah itu ada tuh ya, kalau masih ingat siapa ya namanya, Kak Feni ya, di mana di Surabaya itu kan menjalankan bisnisnya dengan kartu kredit juga, dan ternyata wah itu dalam waktu 3 minggu aku inget banget dia dapat 8 diamond ya, digesek-gesek juga. Nah artinya dia dapat Dubai. Itu yang bikin wah pokoknya cepet banget dari sana. Nah, saya memang waktu itu udah memutuskan nggak akan pakai kartu kredit lagi. Itu sih Mbak Mona. Singkat kata kalau bicara tentang ekonomi global, terus saya mikir, ini kan saya sendirian ya menghasilkan 2 miliar. Terus kenapa saya nggak, jadi kalau teman-teman ketemu dengan Just Tipper itu keren banget. Karena Karyana kan Just Tipper, dia udah punya, waktu itu saya nggak ngerti, ini kenapa ya Karyana ini kadang-kadang pelanggannya dekat-dekat rumah saya gitu ya. Kenapa ya? Kok cepet banget gitu. Nah, ketika saya jadi member of Justiper tetangga saya, jadi saya kan ada di dalam grupnya, saya baru ngerti. Jual apa aja tuh tetanggaku habis, ke luar negeri kemana-mana habis. Oh, ini kali ya. Memang Karyana di salah satu Zoom-nya pernah bilang, mungkin orang deketin aku AFC karena dia tahu saya punya database gitu. Tapi orang yang pertama kali menghubungi saya kan Mita. Jadi dia memang fokus kepada Mita. Nah, itu yang kemarin terjadi pas saya ke Makassar, dia udah diojok-ojokin sama yang lain. Tapi saya adalah orang yang pertama
mengajak dia. Jadi dia tetap pengen joinnya sama saya. Itu Oke. Mbak Muna. Keren banget, luar biasa. Jadi tadi Kak Anies selama pada saat awal belum terlalu semangat-semangat banget, tapi tadi alhamdulillah karena tadi ada ya Kak Riana, kemudian juga ya Kak Anies juga punya semangat juga 10 bulan pertama dapat 300 juta gitu ya Kak. Dan ketika sekarang sudah mulai serius dalam 2 tahun ini sudah lebih kurang sekitar 2 miliar yang didapatkan oleh Kak Anies. Luar biasa ya. Ini 2 miliar itu uang semua ya Kak Anies ya, nggak campur sama daun ya. Iya. Oke. Nah, itu 2 miliar selama 2 tahun. Nah, tadi sedikit yang saya highlight dari ceritanya Kak Anies bahwasanya yuk kita menjalankan bisnis tetapi tetap ada apa ya? Ada nawaitu. Niat dalam diri kita adalah tadi seperti Kak Riana mengatakan dia pertama adalah agar orang tuanya sehat. Kemudian dia juga melihat ada salah satu downline-nya yang kemudian bisa sehat ya, yang sudah kena penyakit yang udah lumayan ya, hepatitis C. Artinya ketika menjalankan bisnis ya ingin mendapatkan cuan, konnichiwa, tetapi jangan juga lepas adanya misi pribadi dan misi kebaikan yang harus tetap menjadi leadingnya kita gitu ya Kak Anis ya, yang tetap menjadi kompasnya kita dalam kita melakukan bisnis ini AFC. Karena tadi Kak Anis juga mengatakan bahwa yang punya AFC ini pemiliknya juga adalah Raja Sedekah ya, dengan semangatnya beliau yang luar biasa, yang ikut kemudian berpartisipasi, memberikan banyak bantuan baik secara fisik maupun non fisik ya kepada orang-orang yang membutuhkan begitu. Jadi dengan adanya niat kita yang positif, kemudian dengan semangat yang luar biasa, plus jangan lupa adalah tadi sudah mulai kemudian belajar, belajar tentang produk, belajar tentang tim, belajar tentang bagaimana menjalankan bisnis. Maka di tahun kedua ya Kak Anies sendiri mendapatkan 2 miliar. Kemudian kalau Karyana sih udah lebih dari 5-an ya kalau nggak salah Kak Anies ya. 5-an ya. 5, berapa, tapi kalau ditambah bonus Shogun kan 575 miliar, jadi 6 miliar deh. 6 miliar. Nah, terus tadi Kak Anies kan sempat mengatakan untungnya bahwa ya apa namanya ya tadi Kak Mita yang beradanya di atasnya Kak Riana. Walaupun memang Kak Mita memutuskan tidak terlalu serius ya untuk menjalankan bisnis ya, tetapi sebenarnya tabungannya Kak Mita luar biasa banyak gitu ya. Kalau benar-benar mau ya, bisa cerita sedikit Kak, apalagi yang bicara tentang pairing mungkin teman-teman yang baru mungkin juga biar dapat gambaran kenapa sih apa namanya pentingnya kita untuk segera gabung supaya seperti apa namanya agar itu tadi kesempatan kita nggak pernah tahu orang yang kita apa namanya orang yang kita temui jangan-jangan ini adalah luar biasa jenderal yang bergerak cepat gitu. Jadi kalau kita telat aja bergabung bisa jadi kesempatan itu hilang dan kemudian bisa mendapatkan dari yang lain. Karena Kak Anies sendiri kan tadi alhamdulillah ya yang tadi dikatakan nggak terlalu serius-serius aja berhubung karena di bawahnya ada Kak Riana bisa sampai sekitar 300 juta tadi 10 bulannya. Silakan Kak Anies bisa diceritakan itu kenapa kita harus segera bergabung. Iya, oke, teman-teman. Kenapa harus segera bergabung? Ya lebih baik kayak saya ya, walaupun nggak ngerti, ya saya join gitu. Maksudnya karena saya suka kesehatan, nggak tertarik bisnis. Tapi kan karena saya join hari itu, jadi partner ya apa ya? Kalau Karyana bilang kita berjodoh gitu kan, benar-benar nggak kenal loh ya. Kita berjodoh. Jadi Karyana itu ada di dalam jaringan saya. Di mana Karyana saat ini tuh sudah 20.000 membernya. Saya sendiri 2.500. Dan itu kan nggak kita rekrut langsung ya. Kalau seorang Justiper itu di tahun pertamanya bisa ngerekrut 200-an. Nah, tapi teman-teman sebelum sampai ke situ, saya mau cerita. Jadi jangan berkecil hati, bisnis ini justru kalau nanti kebetulan kan saya pengusaha, tapi justru bisnis ini kalau kita dalam kondisi mepet kondisi keuangannya itu teman-teman bisa jauh lebih lari dari saya. Nah, contohnya itu Herti Sitorus, seorang bukan petani ya, buruh tani. Saya dengan penghasilan seharinya tuh kalau dia jadi buruh 50.000 per hari, suaminya tuang tahu tempe, dalam 1 tahun loh dia 5 miliar. Itu udah ngalahin banget Karyana juga kan. Jadi justru kalau kita dalam kondisi lapar, kata Pak Niko, itu dia akan lebih bergerak gitu karena kalau enggak dia nggak akan ya harus makan kan gitu deh karena seumur hidup katanya Kak Herti itu hanya makan ikan asin gitu dia nggak bisa beli ikan basah singkatnya kayak gitu justru kalau misalnya kita ini nyaman kita masih ada pintu keluar gitu kan jadi
cerita saya itu memang background saya memang udah pengusaha. Justru kalau pengusaha ada nggak enaknya. Teman-teman tahu nggak? Saya di Turki itu justru nganterin Herti belanja. Dia setiap hari belanja nggak mikir. Ya, kenapa? Karena setiap hari dia dapat uang 8 juta. Dulu ya, kalau sekarang dia 15 juta sehari. Jadi artinya saya Mbak Wani kan vice president ya di sebuah perusahaan insurance. Mungkin ada nyaman-nyamannya juga kayak saya. Kita ini menjadi pelayannya Herti. Ayo kamu belanja ke sini kan dia mungkin baru mengenal merek-merek. Terus Mbak Wani juga yang ngajarin gimana mandi, terus naik lift bagaimana. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya. Kalau kita tidak ada modal ya, silakan Mbak Andi, Kak Mira. Kalau kita nggak ada modal, justru disitulah Hertit juga meminjam untuk 3.300.000 pertamanya ya. Jadi kadang-kadang itu yang membuat dia harus mengembalikan modal dan lain-lain gitu. Nah kalau tentang pairing seperti itu teman-teman. Karena saya join tanpa saya mikir apa-apa, sehingga partner bisnisnya itulah rezeki saya kali ya. Semua partner bisnisnya Karyana sampai Papua yang terbesar itu menjadi partner saya. Tapi itu tanggung jawab sih ya. Makanya saya diminta terbang ke Papua ya kalau saya waktunya nggak bentrok dengan training saya jalan gitu ya. Karena itu tanggung jawab saya. Jadi jalur kuat maupun jalur yang lagi saya bangun ini semuanya adalah jadi tanggung jawab saya. Karena buat saya Mbak Mona orang yang saya rekrut di dalam bisnis ini seumur hidup itu tanggung jawab kita untuk berhasil. Kecuali orangnya sudah memutuskan diri saya nggak mau menjalankan bisnis ini. Karena saya orang people development ya, dan tadi kalau bicara tentang 2 miliar ya, teman-teman mungkin nggak semuanya kayak saya, tapi 2 miliar itu saya nggak pernah tahu juga karena gini, saya tuh pernah mati suri teman-teman. Jadi itu udah nggak ada keinginan juga sih megang-megang uang, udah semuanya diurus suami saya dan itu jadi kafe. Jadi nggak 2 miliar itu terus saya tidur di atas 2 miliar itu ya enggak gitu ya. Udah jadi investasi kafe di Kota Kudus 3 lantai. Artinya uang itu ada dan saya setiap minta ke suami saya dikasih gitu. Karena dulu saya kan kalau saya punya uang istri, uang suami, uang istri gitu ya. Jadi dulu saya sampai seperti itu, tapi kalau sekarang mungkin nggak semua orang bisa sampai ke level saya. Sekarang tuh saya udah nggak pengen yang seperti itu gitu. Ya udahlah diserahin aja kepada yang lebih bijak dibanding saya, karena saya hobi belanja ya. Kalau saya perlu saya tinggal minta. Nggak semuanya itu harus dengan uang. Dan mungkin satu lagi yang bikin saya akhirnya juga belajar dari founder dan juga dari ustadz saya. Sekarang ini saya jalanin bisnis, identitas saya adalah saya mau mencapai target 1 minggu saya bisa umrohkan berjamaah ya 1 orang. Otomatis saya harus cari 30 juta ya bersama teman-teman saya yang memang punya cita-cita yang sama. Itu sih yang bikin saya ya semangat banget gitu loh, Kamona. Karena gini, kalau suamiku bilang begini, usia 40 tahun ke atas ya, teman-teman. Jangankan usia 40 tahun ke atas sih, sebetulnya di usia berapapun kematian itu kan mengintai kita kan. Sekarang kan saatnya kita berpikir, ketika kita meninggal kita bawa apa? Kayak saya ini misalnya rumah banyak yang lebih bagus dari saya gitu ya. Cuma kan udah dikasih rumah sama Allah, mobil juga sudah ada gitu. Bahkan ya udah mobil buat ibu, buat mertua udah bisa dibeliin gitu. Mau apa lagi gitu ya? Saya dengan suami selalu mengingatkan, udah kita ini udah sangat serius mempersiapkan akhirat kita. Apalagi saya udah pernah mati suri ya teman-teman 13 tahun yang lalu. Jadi itu sih yang bikin saya semangat. Saya pengen bisa sedekah umroh berjamaah 1 minggu itu 1 orang yang kami umrohkan. Saya pengen bantuin bikin pesantren. Saya pengen bikin maksudnya kalau sedekah nggak mikir-mikir, bikin sembako lebih banyak, sedekah sembako, sedekah nasi lebih banyak, nyekolahin anak-anak yatim piatu yang nggak punya orang tua. Memang itu why-nya konsultan kami gitu. Tapi kami teruskan saat ini jadi berjamaah dan jumlahnya lebih besar. Itu yang bikin saya nggak akan capek-capek gitu. Karena kalau untuk gini loh, yang saya sudah buktiin, kalau kita ngurusin orang lain teman-teman ya, dulu saya kan jalanin perusahaan yang di saat pandemi pun penghasilannya sama. Percaya ya, kalau cita-cita kita itu buat orang lain, pasti Tuhan itu mikirin keluarga dan juga diri sendiri. Itu pasti itu. Seperti itu sih, Kak Mona. Jadi kalau bicara tentang ekonomi global, ya kalau secara spiritualnya kita harus banyak mikirin orang lain, bisnis kita buat orang lain, pasti untuk keluarga dan diri kita itu lebih dari cukup lah. Mau apa aja bisa. Begitulah kurang lebih Karyana, Kak Mona, maaf. Amin. Ini tambahan nih ya, ini juga bonus Mbak.
Ya. tiba-tiba dapat begini. Saya pikir tadi wajah ini nggak mungkin saya dapetin. Tapi memang yang kiri ini tuh memang kadang-kadang orang nggak percaya ya. Saya juga nggak percaya jelek banget gitu ya. Sampai ada yang bilang Mbak Anis itu di apa tuh ada apa sih namanya yang dituain gitu ya. Tapi ini yang motret adalah apa beautician saya ya waktu saya datang ke klinik mau di terapi plasma lift gitu ya. Cuma saya juga mikirnya apa beautician saya tuh naik apa nuain wajah saya gitu ya. Eh, Kalau yang kanan juga itu kecakapan. Nah, teman-teman lihat aja nanti kalau ketemu saya ya, gitu faktornya. Terima kasih. Maaf Terima lahir dan kasih. batin ya. Semoga Amin. menginspirasi. Amin. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Kita dengar banget tadi ya bagaimana apa ya sesuatu yang mendorong ke Anies untuk kemudian terus bergerak di sini, untuk bergerak di AFC ya. Udah levelnya bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk banyak orang dan memang seperti tadi yang dikatakan ini juga ada dalam apa namanya dalam kitab suci kita ya. Mungkin juga pastinya untuk yang beragama lain saya juga yakin tentunya ini juga disampaikan bahwasanya ketika kita concern untuk membantu orang lain, insya Allah Tuhan, Allah akan membantu kita. Seperti itu, dan ini sudah terbukti yang tadi dikatakan oleh Kak Anies. Tentunya juga sambil beliau, saya secara pribadi juga melihat kesungguhan beliau, membersamai selama 6 bulan saya bergabung ya, keseriusannya untuk kemudian menjalin komunikasi, kemudian juga membuat acara, mendatangi teman-teman, mendatangi siapapun yang memang dalam kondisinya memungkinkan dalam hal ini adalah memungkinkan dalam hal waktu ya. Kak Anies dan Pak Ne juga sekarang memang concern adalah di waktu gitu. Tapi kalau ngelihat secara fisikal luar biasa. Usia 54 ya Kak Anies ya. Oh ya, nggak boleh menyebutkan usia. Usia segitu tapi dengan aktivitas yang seabrek-abrek-abrek gitu ya. Ini luar biasa, belum lagi kalau perjalanan keluar kota, ke luar negeri kan tentunya ada jet lag kan gitu. Ini enggak gaspol, Cin. Nyampe langsung lagi. Dalam perjalanan pun gua bukan yang santai-santai gitu. Dan santai-santai tapi tetap aja ngetik di handphonenya luar biasa gitu. Dan alhamdulillahnya juga Kak Anies ini sedikit spill ya. Beliau gampang sekali tertidur. Jadi terjadi regenerasi selnya lebih enak gitu. Makanya jadi wajahnya jadi apa namanya? Jadi lebih ciling-ciling karena terus setiap saat terjadi regenerasi sel melalui subadasi. Teman-teman sudah jam 10, saya sekarang membuka kesempatan ya Kak Anies sebelum kita bicara tentang ini, atau mau dijelaskan dulu ini tentang harus berbisnis bersama AFC? Atau kita mau buka itu dulu Kak Anies, buka tanya jawab Kak Anies, karena banyak hal yang menarik yang dari cerita Kak Anies tadi. Oh, jelasin sedikit aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim kan. eh jadi kita sudah dijodohkan juga ya oleh Tuhan bertemu hari ini. Kalau dari cerita saya, ini peluang bagus di tengah kondisi ekonomi seperti ini. Kalau kita tidak ada dana seperti Kak Herti tadi, gimana caranya teman-teman pasang titik dulu? Kita nggak tahu kapan teman-teman dikasih karyana. Bisa jadi kayak saya ya belum ngerti apa-apa udah dikasih orang yang kuat. Bisa jadi mungkin harus sabar gitu ya. Tapi join ya, karena yaitu kami punya niat yang gak hanya untuk mikirin diri sendiri gitu. Jadi insya Allah kami bertanggung jawab gitu ya. Karena yaitu aku passionnya tuh di people development. Kalau partner tuh belum berhasil, pasti gimana caranya lah saya cari cara untuk teman-teman ini bisa berhasil gitu. Sehingga ibaratnya tokonya ini udah diamankan dulu titiknya. Nanti kan kami juga sedang membangun jalur gotong royong. Teman-teman belum jalan, belum ngerti pun jalur itu datang gitu ya. Contohnya misalnya Kak Andi ya, Kak Andi dari Makassar ya, ya Bunda Mihro ya biasanya dipanggilnya ya. Kak Mihro dari Makassar itu ketika sholat tahajud tiba-tiba ingat saya closing, dan karena saya dengan Mbak Mona ini kerjasama ya di sebuah komunitas, ya udah Bismillah memang gilirannya Mbak Mona itu jadi sponsornya. Kemarin saya juga tiba-tiba diperjalankan ke Makassar, bukan rencana saya, hanya karena teman konsultan saya minta ditemenin gitu ya. Ya udah saya kan nggak mungkin juga melayani apa kliennya kan, ya udah saya akhirnya jodohnya ketemu dengan Bunda Miro. Yang satu titik itu kenapa harus hari ini? Saya kasih gambaran ya. Mengapa harus join hari ini? Karena seperti ini teman-teman. Nih, kalau teman-teman join hari ini, teman-teman posisinya di nomor 1. Ya, tapi di nomor 1, ibaratnya nomor 2 itu adalah Kamita, nomor 3 ini Karyana gitu dari cerita saya. Tapi kalau teman-teman joinnya ditunda, teman-teman itu nomor 4, di mana Karyana itu sudah bukan menjadi partnernya teman-teman, tapi jadi leadernya. Jadi kalau dari cerita saya,
nggak ada ruginya. Pertama, produknya keren banget gitu ya. Kedua, ini adalah perusahaan dengan pembayar bonus tertinggi 119 miliar per hari gitu ya. Tantangannya adalah per hari loh teman-teman. Kita ini dapat berapa dari 119 miliar? Tapi kalau belum dapat segitu, tenang aja, berarti masih ada yang harus diperbaiki. Kayak saya pun masih banyak yang harus diperbaiki teman-teman. Secara kebiasaan melayani klien corporate ya, melayani retail ini ternyata juga harus ada penyesuaian-penyesuaian. Gitu sih, belum lagi kalau dilihat dari apa aja sih yang didapat di sini. Kalau dari sisi marketing yang hubungannya dengan ekonomi dunia tadi ya, kita dapat bonus harian teman-teman. Saya waktu itu cuma mikir gampang lah. Kalau saya jalanin bisnis ini, ya alhamdulillah kalau saya bisa belanja harian. Tapi kalau misalnya ada yang nggak ngerti di kala pandemi itu belanja, minimal dia dapat 300 ribu kan dia bisa belanja, ya. Ada belanja, ada bonus harian, ada bonus bulanan, ya. Kemudian ada bonus tahunan, gitu. Mona. Oke, thank you Kak Anies ya. Jadi ayo segera untuk bergabung hari ini jika yang belum bergabung. Tadi juga Kak Anies juga menambahkan ada satu kata kunci ya, yaitu bicara tentang jalur gotong royong. Artinya bahwa memang bisnis ini adalah bisnis yang kita jaringan, kita membentuk banyak jaringan, maka dalam hal itu alangkah baiknya agar kita bisa bekerja sama. Kita teamwork teman-teman ya. Jadi tadi yang dimaksud dengan jalur gotong royong adalah jalur yang mana difokuskan untuk banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kita secara pribadi bisa jadi sebenarnya kalau mau mendapatkan keuntungan dengan pairing-pairing langsung bisa kita fokus aja ngebangun punya kita sendiri gitu, banyakin pairing. Tetapi justru ini nanti takutnya tidak long lasting ya, yang belajar dari pengalaman ya Kak Anies ya, bahwa dengan apa namanya dengan kita membuat jalur gotong royong jadi semangat orang-orang karena sudah diberikan sudah di apa namanya di satu jalurnya dia sudah dibangun sehingga yang bersangkutan tinggal menambah lagi jalur yang berikutnya kemudian mendapatkan pairing dan itu menyemangati tim kita yang ada di sini. Oke, Kak Anies, thank you banget tadi penjelasannya. Sekarang kita mulai untuk tanya jawab ya, abang dan kakak, om dan tante, kakak-kakak semua, ya bapak ibu semua, silahkan untuk menanyakan. Kita akan sharing. Mungkin mudah-mudahan kita bisa selesai di 10:30 kali ya, Kak Anies ya. Oke. Oke, ada yang bertanya annual rank itu apa ya? Oke, Kak Juli bertanya tentang annual rank. Kak Anies, gimana Kak Anies? Oke, itu ada dua pertanyaan ya, Mbak Mona ya. Satu Ya, annual rank, kedua manfaat produk. Nah, manfaat annual rank produk. Ya. boleh ya. Jadi di AFC itu ada 3 bonus ya. Pertama adalah bonus harian ya. Bonus harian itu kalau kita ngerekrut hari ini, malamnya jam 12 malam ke atas sudah masuk ke dalam rekening AFC kita gitu ya. Kemudian ada bonus pass up. Bonus pass up itu kalau misalnya kitanya masih ruby ngerekrut diamond maka sisa bonusnya itu akan naik ke atas gitu. Kemudian ketiga adalah bonus pairing. Nah, bonus pairing itu kayak saya tadi jalurnya Karyana ini udah 20 ribu, saya baru 2.500. Nah, kalau saya dapat orang ke 2.501, 2.502 otomatis pairing dengan jalurnya Karyana dan itu tidak hilang gitu ya. Kan ada yang kebanyakan direct selling tuh kalau misalnya hari ini ya per hari ini nggak pairing hilang, tapi kalau AFC nggak hilang gitu ya. Kemudian Tapi itu bonus sorry, eh, sampai 1 tahun masih terus ada Kak Anies? Kalau pairing iya itu? bahkan lebih dari bahkan sisanya itu, jadi kalau yang udah di pairing memang hilang, tapi misalnya saya baru Ya. pairing 2.500 berarti kan 17.500 belum di pairing itu masih ada bertahun-tahun. Oh oke, Tinggal siap. ketepatan. Itu yang kerennya karena memang Paniko bikin ini kan dari kacamata member. Kalau di tempat lain itu 17.500-nya langsung hilang hari itu. Gitu. Itu kerennya teman-teman. Nah, kemudian ada bonus Unilevel. Bonus Unilevel itu eh, dari bagaimana kita mendevelop tim. Kalau tim ini sudah punya penghasilan 7.500.000 ya Pak Yusuf ya, kita akan dapat kayak ucapan terima kasihnya lah. Justru bonus Unilevel ini yang kalau nanti kita tidur uangnya masih masuk sebenarnya gitu ya. Jadi orang rata-rata kan ngejarnya bonus pairing. Bonus Unilevel itu nanti akan jauh lebih besar dari bonus pairing. Kemudian yang ketiga adalah annual rank. Nah, annual rank teman-teman itu tergantung berapa pairing. Jadi kalau untuk yang baru, untuk mencapai toreda kayak saya dulu itu kayak ngelap keringat, apalagi nggak niat-niat bisnis. Alhamdulillah saya nggak niat bisnis juga dapat toreda waktu itu ya di awal ya. Mana samurai ya? Toreda, toreda. Waktu nggak niat bisnis tuh toreda. Jadi itu kalau ada 100 pairing ya,
pairing jadi dikawinkan lah 100 paket kanan dan kiri. Selain bonus harian, bonus bulanan, teman-teman dapat uang THR-nya 5 juta. Mungkin nggak besar buat teman-teman ya. Tapi kalau 500 pairing dapatnya Ronin 25 juta ya. Kalau kami tuh di Samurai kan, karena ada 1.000 paket di kiri, ya 1.000 paketnya mungkin punyanya Karyana, 1.000 paketnya aku develop. Begitu di Sangatta, waktu itu kami jadi Samurai, itu kita dapat 75 juta THR-nya. Nah, yang bikin saya tertarik di bisnis ini sebenarnya gara-gara lihat CNI hanya dalam waktu 8 bulan teman-teman dapat Shogun. Saya bilang, hah? Sementara saya waktu di Medan aja ngelihat CNI ini, aku tiap hari 8 juta, 10 juta, 12 juta. Tiba-tiba dapat 575 juta, saya mikir kayaknya saya kerja tuh bonus tahunannya belum pernah sih. Maksudnya 575 juta itu kan di atasnya direksi gitu ya. Nah, belum lagi di bulan ke-10 CNI itu bukan Shogun ternyata terakhirnya. Dia dapat Daimyo, artinya dapat apa? 1,8 miliar. Saya tambah geleng-geleng kepala. Itu yang bikin transform saya mulai melek. Wah, ini bisnis serius gitu ya. Cia ini dapat 1,8 miliar. Di kantor nggak ada loh bonus THR 1,8 miliar, walaupun direksi menurut saya ya. Nah, belum lagi ada 11 orang Busido yang bonusnya itu dulu 3 miliar. Begitu, itu yang disebut bonus tahunan, teman-teman. Nah, misalnya kayak saya, itu kan sudah disiapkan 17.500, Mbak Mona. Artinya kan saya tinggal nyari kalau misalnya karyananya udah 20.000, terus kemudian bukan ya, bukan jumlah anggota. Pairingnya itu udah disiapin banyak, udah gemuk banget. Kalau saya pairingin karyana saya udah Busido gitulah. Jadi saya cuma kerja satu jalur aja gitu. Jadi saya udah dapat 3 miliar. Jadi ya memang ya Allah udah takdirin, belum lagi hasil istiqorohnya bagus, nggak bisa ngelak. Jadi ini ya harus dijalanin gitu Mbak Mona. Iya, oke Kak Anies, insya Allah segera jadi Busido. Amin, amin, Amin. amin. Oh ya, sekarang manfaat produk ya. Saya Bunda Ratu tanya manfaat produk. Iya, sebelum ke situ Kak Anies sebentar. Iya. Jadi annual rank itu teman-teman itu diukurnya adalah selama 1 tahun tadi ketika mendapatkan apa namanya mendapatkan pairingnya. Tadi sudah disampaikan ya pairing berapa akan mendapatkan apa. Nah pengukuran itu dimulai bulan November ya Kak Anies ya, setiap tahun ya. Ya, pengukuran itu kalau dulu ya, pengukuran itu kan berakhir nanti di 15 November ya. Biasanya dikasih istirahat dulu 5 hari karena sistem AFC-nya juga istirahat. Kemudian nanti kita mulai lagi di 21 November berarti. Oke, jadi misalnya ada teman-teman yang baru gabung nih, aduh mungkin nggak ya saya bisa dapetin apa namanya bisa dapetin tadi ya annual rank salah satunya misalnya Toreda ya, Toreda itu kan adalah 100 pairing, berarti sebelah kirinya ada 100, sebelah kanannya ada 100, maka ada 100 pairing. Yang dimaksud dengan pairing itu teman-teman adalah ketika kaki kiri kita ada 150 BV, kaki kanan kita ada 150 BV. 150 BV itu apa? Secara sederhananya adalah ada 2 box ya. Ada 2 box kaki kiri, ada 2 box kaki kanan, maka akan mendapatkan pairing. Nah, tadi kalau dimaksud dengan Toreda ada 100 pairing berarti ya tinggal dikalikan ya 100 kaki kiri, 100 kaki kanan yang tadi nilainya 150 BV. Dan ini dimulainya adalah perhitungan November. Berarti kalau teman-teman misalnya baru gabung sekarang, bisa nggak ya aku bisa jadi Toreda nggak ya? Bisa. Masih banget terbuka kesempatan karena masih ada berapa bulan lagi. Sekarang baru bulan Mei ya hitungannya ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Insya Allah masih ada setengah tahun lagi. Saya pun lagi berjuang untuk mendapatkan mudah-mudahan bisa mendapatkan Toreda atau bahkan Ronin Insya Allah ya lagi Amin, berjuang. amin, amin. Dan sangat terbantukan tadi yang dikatakan oleh Kak Anies, jalur gotong royongnya luar biasa. Karena berarti di sisi kiri saya, kalau kita bicara tentang pairing-pairing tadi, di sisi kiri saya pairingnya itu sudah sekitar 4.500 BV, teman-teman. Nah, ini kan berarti kan luar biasa ya. Artinya itu 4.500 kalau dibagi 150 berarti sudah sekitar 40-an pairing sebelah kiri. Kalau saya ketemu lagi pairing saya sebelah kanan dan 40, berarti sudah makin mendekati saya untuk mendapatkan annual rank-nya adalah Toreda. Lebih kurang seperti itu. Oke, Kak Anies mau bicarakan tentang produk dulu atau kita mau yang lain? Bicara masih terkait dengan masalah ekonomi?
Oh iya, itu pertanyaan berikutnya Bunda Dara tuh nanya produk soalnya tuh. Oh, nanya tentang produk. Oke, boleh. Mungkin singkat aja ya, Kak Anies ya, karena ini juga akan nanti siapa tahu ada teman-teman yang masih bahas tentang sistem ekonomi Oh dan iya, kemudian juga perjalanan Kak Anies ketika ya singkat aja ya. bisnis. Ya, silakan Kak Anies. Oke, kalau produk memang Bismillah nggak usah diragukan lagi ya karena ada sertifikat paten. Yang pertama, Bunda Dara tuh nih SOP Subarasi. Kenapa namanya SOP? Karena terbuat dari selaput telurnya ikan salmon dan ditambah juga dengan dua peptide lainnya ya. Nah, peptide itu tuh membuat mudah banget diserap gitu karena kita nano size. Nah, kemudian patennya apa sih? Nah ini ada regenerasi sel, makanya mungkin nggak langsung berubah, tapi sel kita yang lemah, sel kita yang sakit diganti dengan yang sel sehat. Kemudian yang kedua, paten pasti bisa melancarkan darah. Jadi bukan patennya menyembuhkan ya, tapi darah kita jadi lancar, otomatis plak-plak lemak-lemak itu dibersihin. Ketiga, patennya adalah menormalkan tekanan darah. Ya, jadi yang tekanan darah tinggi jadi normal, tekanan darah rendah jadi normal. Yang keempat, membantu tidak terjadinya pembekuan darah. Ini yang bikin suami saya ketika darahnya sempat beku pada saat COVID, ya itu bagus banget Kak Juli. Kalau ada pengentalan darah justru harus minum ini karena darahnya jadi lancar dan membantu tidak terjadinya pembekuan darah. Nah, ini terbantu banget. Itu yang Subarasi. Makanya karena ada regenerasi sel untuk orang-orang diabetes yang kalau misalnya ke dokter dengan kondisi seperti ini kemungkinan besarnya diamputasi, tapi dengan minum Subarasi atau SOP bisa terjadi regenerasi sel menutup kembali lukanya ya. Kemudian ini beberapa gambar yang diabetes, ada luka basah, kemudian ada luka bakar, ada autoimun juga, kulitnya terregenerasi dengan baik. Oke. Itu produk pertama, ya artinya hebat. Hebatnya kenapa? Karena segala persoalan sakit yang hubungannya dengan sel, selnya akan diganti. Jadi kayak jadi self healing ya, tubuh mengobati sendiri. Otomatis sel sehat atau sel tua diganti sel sakit dan sel tua diganti sel sehat, otomatis kitanya jadi sehat. Kemudian produk kedua itu Utsukushi. Bedanya kalau tadi dari selaput telurnya ikan salmon, ini dari DNA-nya ikan salmon. Jadi nggak usah suntik DNA kayak Krisdayanti. Ya boleh aja kalau biayanya ada ya. Tapi cukup dengan minum Utsukushi, nggak kayak disuntik gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan 3 manfaat paten. Ya ini lebih ini 800 Dalton mudah diserap juga oleh tubuh ya. Begitu minum tuh langsung diserap. Nah, apa aja sih patennya, manfaat pastinya? Satu, anti tumor agent. Kenapa anti tumor agent? Bukan menyembuhkan tumor, bukan menyembuhkan kanker. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak minum ini, nanti kita akan bertambah jumlah natural killer selnya yang akan memakan sel tumor, sel kanker, virus-virus COVID dan lain-lain. Ya, yang kedua meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi kalau persoalan penyakit kayak hepatitis, yang apa ya sakit yang karena virus kayak hepatitis, kemudian juga flu, kemudian juga COVID, ini obatnya nggak ada lain kecuali imunitas kita, ya. Meningkatkan imunitas. Yang ketiga yang tadi bikin Karyana tertarik di bisnis ini, therapeutic agent of hepatitis C. Segala yang berhubungan dengan hati yang tidak baik, ya, kecuali bukan luka hati karena kenapa, ya. Misalnya hepatitis A, B, C, terutama C yang sudah mulai mengeras, hatinya bisa menjadi lunak. Nah, ini beberapa testimoninya. Karena anti tumor agent tidak menyembuhkan, tapi memang kenyataannya ada yang sembuh. Nah, ini lukanya mengecil, mengering, dan termasuk ketika di radiografi, ya. Kemudian apa ya, tiroid atau itu tumor di sini juga menjadi hilang, ya. Kemudian juga kanker lidah, kanker mata, ya. Saya ketemu Bunda Ratu kemarin cerita salah satu keponakannya keburu diambil matanya gitu ya. Padahal kondisinya tuh lebih parah anak ini gitu ya. Jadi ya ini bisa membantu kanker mata, kanker lidah. Nextnya Pak Yusuf. Kemudian ada yang terkena soda api ya. Soda api itu kan panas banget kayak luka bakar. Alhamdulillah jadi mulus. Kemudian itu juga tiroid juga sama. Karena anti tumor agent. Dan saya punya tim, punya tai lalat tiba-tiba lepas gitu ya. Kemudian gangguan hati berefek pada ginjal, gangguan hati dan ginjal berefek pada kulit. Jadi lebih mulus. Apalagi kalau cuma sekedar jerawat. Saya juga ngerasa udah nggak ada lagi jerawat ya. Kalau ada satu numbuh lama-lama hilang nih. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Silakan itu tentang produknya.
Ya, oke, luar biasa untuk produk ya, dan ini adalah merupakan superfood, jadi bukan obat ya. Kalau obat itu sifatnya ngebom ya, dan biasanya akan mendapatkan efek samping, apalagi kalau dipakai jangka panjang, karena ada proses kimia di dalamnya. Kalau di sini, alhamdulillah, produk kita tidak ada proses kimia, teman-teman, dan ini juga berasal dari apa namanya bahan-bahannya luar biasa, bahan-bahan yang terbukti memiliki khasiat yang luar biasa, dan ini dikeluarkannya dari Jepang gitu ya, yang produksi Jepang melalui riset bertahun-tahun, kemudian juga tentunya dengan kehati-hatian ya. Ini sudah ada safety certificate ya, ada sertifikat organik dan sebagainya bisa dilihat. Oke, thank you Kak Anis tadi, dan ini juga sudah terdaftar ya di MIMS ya. MIMS adalah kitab sucinya istilahnya ya, kitabnya para dokter yang itu hanya produk-produk tertentu yang memang sudah baik, sudah terbukti paten bagus, yaitu masuk ke dalam MIMS. Dan kita mulai berbangga karena Subarasi dan Utsukutsu masuk ke dalam MIMS ya. Jadi no doubt untuk tentang produk luar biasa. Oke, silakan teman-teman, masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Kita akan lanjutkan dalam bentuk tanya jawab. Jika ada teman-teman mau tanya, silakan boleh di-share di kolom chat atau langsung raising juga nggak apa-apa loh. Silakan. Mumpung lagi ketemu dengan Kak Anis nih. Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan, oke. Sambil menunggu pertanyaan ya, oke, aku mau tanya dulu deh, Kak Anis. Pernah nggak sih mendapatkan penolakan ketika menyampaikan tentang produk ini yang Kak Anis kan ya sudah merasakan manfaat ya, dan kemudian juga banyak orang testimoninya gitu, tapi kemudian ditolak gitu Kak. Termasuk juga tadi Kakak kan sudah mendapatkan manfaat secara finansial gitu ya, tapi kemudian dicuekin gitu Kak. Gimana Kak Anis? Boleh cerita sedikit? Oke, baik, Mbak Mona. Jadi saya tuh sampai pada kesimpulan tidak ada orang yang menolak karena akhirnya orang itu menyerahkan diri. Ya, jadi saya nggak merasa pernah ditolak dengan kalimat itu. Kedua, eh, kalaupun dia tidak menyerahkan diri, ya dia bukan jodoh kita. Kenapa harus dipaksa? Ya, kan bukan rezeki kita. Ya, karena yang kita sampaikan adalah kebaikan. Nah, jadi dengan statement itu saya nggak pernah merasa ditolak, Mbak Mona. Karena ketiga gini, bahasa kepala kita ini harus positif. Ketika kita bicara, aduh sering ditolak, maka yang datang adalah sering ditolak. Nah, saya jarang banget menggunakan kata-kata ditolak gitu. Keempat, kalau kita belajar dari Pak Niko, kenapa orang menolak? Karena belum siap kita closingin, kita udah buru-buru. Jadi santai aja gitu. Kalau dia belum masuk ke produk kita, kayak misalnya saya baru menemani Kak Mihro ya di Makassar. Misalnya karena baru pertama kali juga kan buat Kak Mihro untuk roadshow kan. Beliau bilang belum bisa ketemu di hotel. Saya lagi di SMP ini gitu. Saya nggak kebayang ternyata itu kepala sekolah langsung ngumpulin orang. Ya, ketika mengumpulkan orang, kita lihat, oh ini udah bisa bicara bisnis gitu ya. Saya kasih contoh yang terakhir aja, ini udah bisa bicara bisnis, tapi saya nggak bicara tentang segitiga emas. Cukup di angka 3.500.000 karena kita lihat backgroundnya itu adalah guru, terus kita ceritain lah tentang Bu Husniar. Jadi kita ngepas-ngepasin gitu ya. Terus kalau saya biasanya karena ini yang penting tuh kita komunikasi, saya minta Pak Kepala Sekolahnya nih ngenalin dulu satu orang ini siapa aja sambil saya tulis gitu. Nah, dengan itu saya bikin kuis, saya lihat ada dua orang nih yang tertarik, tinggal Kak Mihro follow up ya. Ada dua orang yang seingat saya tuh tertarik banget. Sebetulnya yang berdiri ada 4 orang karena saya tanya di akhir siapa yang tertarik, 4 orang berdiri. Kan biasanya persoalannya tinggal modal, kapan dan lain-lain itu tinggal komunikasi lebih intens lagi itu antara Kak Mihro bersama di Makassar. Kemudian kami datang lagi, itu udah agak mending kita bisa bicara ya tentang nilai 3.500.000. Kemudian saya diajak ke Maros, kita lihat orangnya, kondisi ekonominya dan lain-lain. Waktu ya kan udah mau maghrib juga gitu ya. Ya udah baru masuk ke produk, sedikit bicara bisnis. Cuma nggak kuat banget. Mungkin kalau sama Mbak Mona di Lampung aku lebih sering bicara tentang 28 juta. Jadi kita tuh harus ngepas-ngepasin juga gitu ya. Ini kita bicara dengan siapa? Setelah itu jangan pulang dulu. Saya diajak ke orang. Nah ini teman-teman ke seorang yang dulunya disebut Syahrini gitu, jadi sangat lincah gitu ya. Terus ketika kami datang, beliau itu teronggok di ruang tamu, kondisi diabetes, tinggal tulang berbalut kulit. Ya, ternyata beliau juga, mohon maaf, kalau nggak salah kemarin diceritain ya pipisnya di situ gitu ya. Anaknya juga lagi sakit. Nah, saya udah nggak akan bicara produk pun, artinya, oke ini produk diminum gitu ya.
Terus saya masih ada yang SOP 100 itu kalau memang dia mau minum saya mau kirim gitu ya untuk sedekahnya dari kantor kan. Terus sedikit bicara tentang produk tapi nggak saya jelasin semua. Pokoknya kalau dia mau dan kita agak-agak gimana caranya itu produk harus masuk mulut dia hari itu juga. Udah setelah itu nengok, doain, pulang. Jadi setiap orang itu akan beda-beda. Nanti misalnya yang diabetes tadi ngerasa enak, dia akan menghubungi Bunda Miro. Mungkin mungkin kalau dia sehat dan lain-lain, akhirnya dia bisa jalanin bisnis. Nah, kalau Mbak Mona bisa lihat ketika di Lampung saya rata-rata bicaranya segitiga karena memang udah siap orangnya gitu. Jadi karena Mbak Mona kan sudah melakukan pendekatannya berkali-kali. Jadi kalau dia menolak menurut saya karena kita terlalu cepat nariknya. Ini kan kayak masalah kalau Paniko selalu mengumpamakan kita naksir. Jadi cowok naksir cewek. Kalau belum ada tanda-tanda kita tembak ya dia nolak lah. Kalau udah tandanya jelas, ya udah, jangankan ini, dia menyerahkan diri loh. Nah, apalagi nih ya teman-teman, tambah lagi saya nggak merasa ditolak. Dengan saya meniatkan sedekah, saya nggak ngejar orang, orang ngejar saya. Pertama niatin sedekah, kedua belajar dari Cieni. Itu kalau Cieni saya lihat sendiri, orang-orang tuh menyerahkan dirinya kepada dia nggak pernah ngejar. Karena dia bilangnya sih, beliau kan Kristen ya, jadi setiap jam 6 pagi itu mengkomando dirinya ya. Saya adalah magnet kebaikan, saya ya Tuhan tolong carikan orang-orang yang butuh ditolong oleh saya untuk sehat dan sejahtera, maka jenderal-jenderal yang keren-keren yang akan menjalankan bisnis ini datang dari utara, selatan, barat, dan timur, dan benar loh. Orang-orang tuh datang maksa join sama dia. Nah itu yang saya lagi latih, saya belum sampai selevel itu. Kalau udah di level itu, nggak ada itu. Maksudnya di kepala saya nggak ada penolakan gitu Mbak Mona. Kalau dia nggak terima, ya udah kan kita harus harus apa ya? Kita kan ikhlas lah dengan apa yang Allah sudah tetapin. Santai aja. Terlalu cepat mungkin nariknya. Gitu Mbak. Oke, jadi nggak boleh ya pertemuan pertama bilang, gue suka sama lu, mau nggak lu jadi sama gue? Nggak bisa gitu ya. Harus PDKT dulu ya Kak Anis ya. Kak Anis luar biasa nih ya, dan ini sudah hampir apa namanya di penghujung waktu nih, udah 10.27. Saya masih menunggu nih, kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya silahkan loh. Kita masih buka lagi 2 kesempatan ya. 2 kesempatan pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat, tapi sudah dijelaskan, terima kasih, sudah dijelaskan oleh AFC The Miracles nih ya untuk everyone. Jadi ada pertanyaan tentang apa sih bedanya antara nano dengan peptide. Sudah dijelaskan kalau nano itu adalah ukuran serbuknya. Sangat-sangat kecil serbuknya sehingga dengan mudah diserap langsung ke dalam darah kita. Dan lebih bagus lagi sebenarnya konsumsinya adalah dengan membuka saset dan langsung menuangkan ya, taruh di bawah lidah supaya nanti bertemu dengan enzim ludah kita, dan ketika itu nanti kemudian masuk ke dalam tubuh kita, dia akan masuknya ke dalam jaringan darah kita yang menuju ke jantung. Makanya kalau teman-teman mungkin melihat ada orang yang sakit jantung, ada obatnya itu langsung ditaruh di bawah lidah. Karena itulah yang memang nanti arahnya nanti larinya biar langsung ke pembuluh jantung. Sehingga dengan demikian langsung cepat bereaksi seperti itu. Oke, silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya, ada lagi 2 menit lagi atau 3 menit lagi, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Iya, Sebelum Kak Mona, kalau ya. misalnya niatnya sedekah, pengalaman saya ada yang baru pertama ketemu langsung menyerahkan diri. Oh, Jadi, oke. ya, jadi waktu itu saya lagi di jalan dari Kudus ke pulang ya ke Tangerang, terus dia WA saya, ya beliau udah sempat dengar gitu ya tentang ini. Kemudian dia join Ruby, kemudian Pak Niko kan bikin statement kalau kita punya pelanggan di satu kota ya, apa kalau Jakarta Jabodetabek sebaiknya kita datengin. Nah, terus saya langsung silaturahim. Gimana mau ketemu atau apa ya waktu itu penawaran saya mau ketemu di kantor atau mau ketemu di rumahnya, saya ke rumahnya di kantor aja, kantor saya tawarin kantor saya atau kantor AFC, beliau bilang kantor AFC. Begitu datang ke kantor AFC closing Diamond, baru Wow. pertama kali ketemu tapi udah kenal, maksudnya Iya. sebelumnya udah kenal di sebuah komunitas. Iya, luar biasa ya. Jadi memang apa yang men-trigger kita, apa yang mendriver kita itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang kita dapatkan ya Kak Anies ya. Termasuk juga ya sedikit, jadi saya jadi ingat ya Kak Anies, ini kan mungkin ada juga ya kita yang lagi mencoba, lagi berusaha 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tapi kok ini hasilnya kok belum kelihatan gitu ya. Tentunya kan kita belajar ya dalam hal pendekatan, dalam hal kita bagaimana menjelaskan dan sebagainya gitu. Kira-kira Kak Anies sampai kemudian misalnya nih, walaupun tadi Kak Anies mengatakan bahwa apa namanya tidak ada orang yang menolak gitu. Eh, Sebaiknya gimana sih kita dalam menjalankan bisnis ini? Selain tadi yang saya catat dari Kak Anies adalah
apa yang menjadi visi kita, apa yang menjadi dorongan itu sangat kuat, sehingga itu berpengaruh kan terhadap apa yang akan kita dapatkan. Tapi selain itu, apalagi sih Kak Anies untuk supaya bisnis ini bisa benar-benar berjalan begitu? Ya, pertama kalau dari Dokter Wiji ya, temukan why-nya dulu gitu. Why itu kenapa kita join di sini. Misalnya kayak saya kan why itu juga berjalan ya. Awalnya untuk kesehatan diri sendiri, terus keluarga, lama-lama ketemu Karyana mulai niat bisnis. Kepalanya masih konnichiwa awalnya, terus ketemu komunitas, akhirnya fokus kepada sedekah, baru ingat juga ya perusahaan saya kan jalannya karena itu gitu. Jadi temukan why. Setiap orang why-nya berbeda. Kalau why-nya nggak sedekah juga nggak apa-apa teman-teman ya. Misalnya ada yang, duh saya mau jalanin bisnis ini karena saya mau punya rumah gitu. Ya boleh-boleh aja gitu. Itu yang paling penting. Karena kalau kita menemukan why, kita nggak akan pernah capek. Kayak saya misalnya, amanah. Ada yang misalnya why-nya mau melunasin amanah gitu. Ya jadi sebelum amanah itu terlunaskan dia akan terus bergerak ya. Kemudian nanti kita temukan why yang baru. Itu yang paling penting satu kalau dari saya ya. Kemudian kedua kalau udah biasanya kalau saya ya silakan istiqoroh dulu, silakan sholat tahajud sesuai agama masing-masing sama karena ini pun melakukan itu ya, bertanya ke pendetanya. Kalau sudah dikasih jalan memang ini jalannya ya tanggung jawab. Tanggung jawab tuh gimana? Serius jalanin, belajar. Kayak saya ini masih belajar banyak sih Mbak Mona gitu karena kan di AFC ini masih banyak yang jauh lebih bagus dari kita ya Mbak Mona lihat sendiri kan waktu di Cruise itu ada orang-orang tertentu yang dapat kesempatan makan malam bersama founder. Saya makan siang bersama founder tapi kalau beliau tuh makan malam dan selected people gitu. Jadi artinya masih banyak yang harus diberesin di diri kita. Jadi terus belajar, terus bertumbuh. Kalau kita niatnya baik, yang datang yang baik-baik ya. Jadi pikirkan yang baik-baik, katakan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik, maka yang datang kepada kita yang baik-baik. Itu sih kalau dari saya, Mbak Mona. Wow, luar biasa Kak Anies. Teman-teman boleh dong applause buat Kak Anies untuk 1,5 jam sesinya luar biasa, Masya Allah ya. Bagi yang teman-teman yang bisa memberikan applause langsung boleh atau lewat icon ya, tepuk tangan ya. Kenapa sih kita apa namanya ini menurut saya ya hari ini juga keren banget ini sharingnya. Apa namanya sharing tentang apa yang sudah kita tadi pelajari bersama gitu ya teman-teman. Belajar dari seorang Anies Rahmawati yang saat ini beliau sekarang dalam posisinya adalah sebagai samurai yang sudah berjalan 2 tahun menjalankan AFC, mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam menjalankan AFC, keberkahan juga ya berasa bahwa tadi dengan semangatnya ingin bersedekah, kemudian juga ingin membantu banyak orang, itu malah membuat dorongan itu membuat akhirnya banyak orang yang menyerahkan diri dan sebagainya. Tidak lupa juga yang tadi beliau sampaikan adalah yuk untuk terus berproses, untuk terus belajar, untuk terus kemudian melengkapi diri, jangan pernah patah semangat karena sebenarnya tidak ada orang yang menolak kita, tapi mungkin cara kita yang terlalu cepat atau kemudian juga teknik-teknik kita yang perlu kemudian kita sesuaikan lagi gitu ya. Sehingga sebenarnya at the end sebenarnya AFC ini dengan segala kemudahannya, dengan segala sistemnya yang luar biasa, dengan produknya juga yang Masya Allah tabarakallah, dan juga dengan dukungan manajemen yang juga luar biasa, ini sebenarnya sudah diberikan karpet merah buat kita untuk kita bisa berprestasi, untuk kita bisa kemudian apa namanya bisa berhasil di sini. Saya juga ketika di kapal cruise juga banyak sekali menemukan insight-insight yang luar biasa, menitikkan air mata gitu ya. Bahkan tadi yang dikatakan yang sangat fenomena adalah seorang buruh tani yang dulu mantan pembantu rumah tangga, mohon izin, yaitu Hetty Sitorus, dengan segala keluguannya, dengan segala keterbatasannya, dengan segala apa yang cuma dia miliki pemahamannya, dia bisa membuktikan loh. Dia bisa mendapatkan 6 miliar. Tadi juga Kak Riana juga disebut-sebut seorang ibu rumah tangga biasa yang memang sebelumnya memang just tipper tapi juga bukan yang pengusaha besar gitu, bisa berhasil. Dan banyak sekali ya, ada supir taksi, ada juga yang tukang kopi sasetan ya, dalam waktu 3 bulan sudah bisa menghasilkan 20 juta dan sebagainya. Pertanyaan adalah untuk kita seperti apa? Apa yang ingin kita lakukan di AFC ini yang sarana dan prasarananya sudah terbuka luas, yang mana juga hampir setiap minggu juga bahkan dalam 1 minggu ada 3-4 kali ya manajemen menyiapkan pembagian informasi ya, baik itu di hari Jumat, di hari Sabtu, di hari Senin, di hari Rabu gitu, kurang apa lagi. Dan juga kita juga secara berkelompok juga ya teman-teman ya juga mengadakan seperti Zoom ini, pertemuan-pertemuan offline, kita juga alhamdulillah kita diberikan
para Bushido yang luar biasa, yang sangat concern pada kita, bisa menanyakan sama kita, apa yang bisa saya bantu, itu sesuatu yang luar biasa ya, sebuah kerendahan hati dan ketulusan jiwa yang membuat kita untuk luar biasa gitu, mereka ingin kita berhasil gitu. Teman-teman, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini sudah bergabung di sini di acara kita. Terima kasih dan semoga apa yang sudah tadi kita bicarakan bareng ngobrol santai dengan Kak Anis Rahmawati dapat memberikan insight yang luar biasa ya buat teman-teman. Kak Anis, terima kasih banyak ya Kak Anis untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharing-sharingnya Kak Anis. Yuk kita foto dulu yuk. Ayo, boleh. Yuk, open Difoto. kamera. Kemudian nanti teman-teman silakan hubungin yang mengundang ya. Ya, jika ada pertanyaan teman-teman, silahkan untuk hubungi orang yang mengundang atau orang yang menyampaikan link ini. Tentunya orang ini adalah orang yang sangat concern. Teman-teman ingin maju ya. Orang ini juga sangat menyayangi teman-teman. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan orang yang sudah menghubungi teman-teman. Mari yuk kita foto bersama yuk. Yang bisa buka kamera yuk. Ya yuk. Silahkan. Silahkan Pak Ni. Ya. Memberikan instruksi biasanya 5 model ya Pak Ni. Ya. Hitungan 1 sampai 5. Setiap hitungan gantikan ya. Oke. Oke. Silakan buka kameranya semua. Ya, buka kamera. Saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan ganti gaya. 1. Oke, lanjut. 2. Oke, lanjut. 3. Oke, sebentar. Silakan Kak Lili. Nah, ini sekarang 3 tadi ya. 4. Oke, dan terakhir 5 yang paling heboh. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Maaf lahir dan batin. Sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.